Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini kembali sebuah kisah kiriman dari sahabat akan saya ceritakan, dan kebetulan kisah kali ini datang dari sahabat kita yang masih berada di Provinsi Jambi, tepatnya di salah satu wilayah yang ada di Kabupaten Kerinci. Nah, menarik di sini sahabat-sahabat, kisah yang akan saya ceritakan ini itu menceritakan pengalaman seseorang pemandi jenazah. Tapi ini menceritakan kejadian sebelum si pemandi jenazah ini meninggal dunia. Jadi sebelum meninggal dunia, beliau ini mengalami meracau, kalau kami orang Jambi bilang. Nah, apa itu meracau? Meracau itu ngomongnya ngelantur, ngomongnya itu ngawur. Biasanya orang yang mengalami meracau ini, ya kalau ndak ya dekat-dekat dalam fase meninggal, atau ndak orang-orang yang terkena isim, ya, mengamalkan ilmu, jalannya salah, jadi ada sedikit gangguan mental dan gangguan jiwa, jadi ngomong itu ngelantur, meracau, itu kalau kami orang Jambi bilang. Nah, sahabat yang mengirimkan kisah ini, dia menceritakan kalau ayahandanya, bapaknya ini sebelum meninggal mengalami meracau dan menceritakan berbagai macam kejadian-kejadian misteri ketika beliau menjadi pemandi jenazah. Didatangi oleh sosok arwah yang dimandikan, dimintain tolong, yang mana sebelumnya cerita ini tidak pernah diceritakan oleh si pemandi jenazah ini. Orangnya amanah sekali, nggak mau dia menceritakan kejadian-kejadian ketika dia menangani jenazah. Nah, ketika sebelum meninggal dunia, dia meracau, itu semuanya dibuka, diceritakan, dan mengerikan sekali. Menarik untuk kita simak sebagai pembelajaran di kehidupan kita ke depan nanti. Namun sebelum saya melanjutkan kisah ini, untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk sahabat, jangan lupa follow sosial media saya yang ada di bawah ini. Bagi sahabat yang ingin berbagi cerita pengalaman misteri, kirimkan cerita ke alamat email sebuah kisah misteri@gmail.com. Yang mau konsultasi bisa hubungi WhatsApp admin yang ada di bawah ini. Nah, meracau, ya, ini adalah kejadian-kejadian yang cukup unik karena apa yang diracauin, apa yang omongan yang ngelantur yang keluar dari orang yang tengah mengalami meracau itu 50-50 kebenarannya sahabat-sahabat. Ya, ketika seseorang yang meracau ini gara-gara isim, ya itu boleh kita percaya, boleh enggak juga. Tapi kalau yang meracau ini itu orang yang sakit parah, orang tua, yang mana ya kita tahu nih, kayaknya apa yang diomongin dia ini ya omongan terakhir lah sebelum ajal datang menjemput, ya itu bisa menjadi pesan atau suatu gambaran kehidupan beliau di masa lalu. Nah, sebut saja seorang pemandi jenazah yang akan kita ceritakan ini itu bernama Wa'ali. Sebelum kita menceritakan kisah hidup Wa'ali, jadi saya minta sahabat-sahabat semua yang beragama muslim, kita kirimkan suratul Fatihah untuk Wa'ali dan sahabat Wa'ali. Ya, semoga Wa'ali dan sahabatnya yang akan kita ceritakan dalam video kali ini dilapangkan kuburnya, diampuni segala dosa-dosanya, amin amin ya robbal alamin. Jadi Wa'ali ini tinggal di salah satu wilayah, salah satu desa yang ada di Kerinci, Provinsi Jambi.
Wa Ali ini berteman dengan seseorang yang namanya kita sebut saja Umar. Usia Wa Ali dan Umar ini terpaut lumayan jauh. Jadi Umar ini lebih tua, Wa Ali ini lebih muda. Jadi si Umar ini memang berprofesi sebagai pemandi jenazah, sahabat-sahabat, turun-temurun dari bapaknya Wa Umar. Ya, Wa Umar nurunin jadi pemandi jenazah dan bertemanlah sama si Wa Ali ini. Awalnya mereka ini sering pergi pengajian, diundang ke majelis, ya dalam acara keagamaan lah. Namun di masa-masa akhir sebelum Wa Umar ini meninggal dunia, Wa Ali pernah berpesan atau mengatakan kepada anak istrinya seperti ini, kurang lebih sahabat-sahabat. Itu Wa Umar usianya udah tua sekali. Di kampung kita tidak ada yang meneruskan profesi dari Wa Umar untuk menjadi pemandi jenazah, kata Wa Ali kepada anak istrinya. Lalu, kenapa Pak? Kata anak Wa Ali yang mengirimkan cerita ini. Hendak, Bapak pernah sekali dalam waktu seminggu belakangan ini itu mimpi didatangi oleh seseorang yang mirip sekali dengan Wa Umar, tapi bukan Wa Umar, suaranya beda, perawakannya saja yang mirip. Dalam mimpi, orang yang perawakannya mirip sama Wa Umar ini mengatakan kepada Bapak, Li, kalau berteman itu jangan ambil senangnya saja. Alangkah baiknya ambil hikmah dalam pertemanan itu. Cuman ngomong itu aja dan menghilang. Setelah sosok yang menyerupai Wa Umar ini menghilang, bayangan Bapak itu kayak melihat diri Bapak itu menjadi pemandi jenazah dan dibimbing sama si Wa Umar ini. Nah, jadi dari mimpi itu, Wa Ali ini memutuskan kepada anak dan istrinya, ngomonglah sama keluarganya. Mulai besok, Bapak mau mendampingi Wa Umar untuk memandikan jenazah sekaligus mau belajar tata cara yang benar menangani jenazah untuk dimandikan. Apa respon keluarga dari Wa Ali? Tentunya semuanya tercengang. Hah? Istri dari Wa Ali mengatakan seperti ini. Ya, yakin ayah mau mandikan mayit. Berat loh resikonya. Banyak beban yang harus dipikul, terutama lisan, mata, hati dan pikiran. Itu semuanya harus tertutup. Tertutup dalam arti kata, ya apa yang dilihat, ya apa yang difikirkan, ya itu cukup dalam pikiran kita saja. Tidak boleh diomongin, karena jadi aib nanti untuk jenazah yang dimandikan. Wa Ali paham, ya, Wa Ali mengerti dan Wa Ali siap menanggung semua konsekuensinya. Lah, kalau sudah keputusan seperti itu, ya sesuatu yang mulia yang telah dipilih oleh Wa Ali tentunya direstui oleh keluarga, termasuk anak Wa Ali yang mengirimkan cerita ini kepada saya. Nah, singkat cerita sahabat-sahabat, di usia Wa Umar yang sudah cukup tua, Wa Ali pun mulai mendampingi Wa Umar untuk memandikan jenazah di kampungnya. Seingat anak Wa Ali, bapaknya ini pertama kali mendampingi Wa Umar itu usianya ya sekitar 55-56 tahun lah. Yang mendampingi atau mulai belajar untuk memandikan jenazah. Nah, udah sering nih ya Wa Ali, Wa Umar memandikan jenazah. Awal-awalnya Wa Ali cuma melihat, tata caranya diajarin sama Wa Umar sampai dimana ketika Wa Umar ini sudah mulai sakit-sakitan, kurang lebih sekitar 2 tahunan lah Wa Ali ini jadi pendamping untuk memandikan jenazah. Ketika Wa Umar sudah tidak bisa lagi menjalani profesi mulia sebagai pemandi jenazah, petua petitih untuk memandikan jenazah sudah diserap semua sama Wa Ali, mulailah Wa Ali yang menangani jenazah untuk dimandikan. Prosesi pertama pemandian jenazah yang dilakukan Wa Ali ini tantangannya berat, sahabat-sahabat. Sesuai dengan apa yang pertama kali diucapkan oleh Wa Umar ketika Wa Ali istilahnya mengatakan aku mau menjadi pemandi jenazah. Jadi sebelum Wa Ali ini
turun langsung jadi asisten Wa Umar. Tentunya Wa Ali kan ngadap nih sama Wa Umar. Ya, dia mengatakan, "Bang, aku mau jadi pemandi jenazah. Aku mau dampingin kamu, aku mau belajar, tunjuk ajarlah aku sebagai pemandi jenazah." Wa Umar tersenyum dan mengatakan, "Berarti kamu harus siapin mental, kamu harus siapin segala sesuatunya lah. Mental, keberanian, dan juga kamu harus belajar banyak lagi ya mengenai selak-beluk mayit, ya, cara menangani mayit, megang mayit itu tidak boleh sembarangan, dan tentunya kamu harus lebih dekat lagi dengan Sang Maha Pencipta. Karena tugas kita ini dilihat sepele, tapi inilah yang paling penting. Ya, mensucikan mayit sebelum mayit dikebumikan. Dan tantangannya berat. Awal-awal kamu mendapatkan mayit nanti, banyak sekali tantangan dan resikonya. Nah, itu sudah dikatakan oleh Wa Umar kepada Wa Ali, tapi Wa Ali siap. Nah, itulah ketika Wa Ali ini menangani jenazah pertama, itu adalah jenazah almarhum sopir. Jadi meninggalnya kecelakaan, banyak organ tubuh itu yang tidak sempurna. Nah, itu yang harus dibenahi, harus dibersihkan oleh Wa Ali. Wa Ali tidak pakai asisten waktu itu karena Wa Umar kan udah sakit-sakitan. Jadi prosesi awal alhamdulillah berjalan lancar. Jadi dari awal itu tantangannya sudah berat Wa Ali ini. Sampai di mana perjalanan Wa Ali ini terus dalam prosesi pemandian jenazah ya. Yang pertama sopir, yang kedua ini petani meninggal dunia, yang ketiga ini kanak-kanak. Nah, lepas 3 mayit dimandikan oleh Wa Ali, mayit keempat yang dimandikan Wa Ali adalah gurunya, sahabat baiknya, yaitu Wa Umar, almarhum Wa Umar. Ketika memandikan mayit dari Wa Umar, anak dari Wa Ali ini melihat kalau bapaknya itu gemetar dan sambil menahan tangis. Entah apalah yang dilihat oleh Wa Ali ketika berhadapan dengan mayit Wa Umar. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kelihatan merinding bapaknya itu, gemetaran, dan nahan air mata itu kayak susah sekali. Walaupun dia nggak menangis, nggak terdengar isak tangisnya, tapi air matanya terus. Tapi alhamdulillah prosesi pemandian jenazah, mengkafani sampai mengantarkan ke dalam liang lahat pun itu beres dilakukan oleh Wa Ali. Nah, di sini sahabat-sahabat, dari sekian banyak mayit jenazah yang ditangani oleh Wa Ali, banyak sebenarnya kejadian-kejadian misteri yang dialami oleh Wa Ali. Tentunya pasti ada. Tapi itu tadi, Wa Ali ini seorang pemandi jenazah yang betul-betul memegang rahasia mayit. Walaupun dia pulang ke rumah, malamnya tidak bisa tidur, terlihat pucat, ketakutan, ditanya sama anak istrinya, dia tetap mengatakan ini tidak ada urusan dengan pemandian jenazah kemarin. Tidak ada sama sekali. Walaupun anak istrinya ini ya terdampak juga. Jadi banyak kejadian-kejadian misteri di rumah itu. Ini berkaitan dengan mayit yang dimandikan Wa Ali, tapi tetap Wa Ali mengatakan bukan. Nah, itu jin, setan yang mengganggu kita. Nggak ada urusannya, nggak ada sangkut pautnya dengan mayit yang kumandikan. Rahasia mayit disimpan betul oleh Wa Ali. Sampai di mana, sahabat-sahabat? Di usia masuk 67 tahun, Wa Ali ini mulai sakit-sakitan. Di usia 67 tahun, Wa Ali sudah tidak dapat lagi memandikan jenazah. Bayangkan, dari usia 55 sampai 67 tahun. Berapa tahun? Berapa banyak jenazah mayit yang dimandikan atau dilayani oleh Wa Ali? Banyak sekali. Namun tak ada satupun. Apa yang terjadi, yang sebenarnya terjadi ketika memandikan jenazah? Entah itu melihat ada yang aneh dalam pemandian jenazah, atau dimimpiin, ya dihantuilah oleh arwah yang dimandikan atau jenazah yang dimandikan Wa Ali, itu tidak pernah keluar dari lisan Wa Ali. Semuanya tertutup rapi sampai ketika Wa Ali ini sudah mulai parah sakitnya. Wa Ali sakit hampir 5 bulan, sahabat-sahabat.
udah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau dalam dunia medis itu stroke lah penyakitnya ya. Jadi bagian mulutnya itu udah mencong ya, miring, ngomongnya pun juga agak telo, tapi masih jelas terdengar, masih bisa dimengerti lah apa yang diucapkan, apa yang diomongi Wa Ali. Nah, lepas 4 bulan sakitnya, hari demi hari Wa Ali ini semakin parah sakitnya, dan disitulah dia mulai meracau. Hampir 99 hari, hampir 100 hari Wa Ali ini meracau, dan di setiap jamnya, asalkan matanya terbuka, dia dalam keadaan bangun, pastilah dia ini menceritakan sesuatu yang membuat orang-orang yang ada di sekitarnya itu bingung. Wa Ali ini nyeritain siapa, apa yang diceritakannya, dan kok yang diceritakannya itu mengerikan sekali, menakutkan sekali. Apa maksudnya? Apakah dia melihat pandangan lain dari sisi kehidupan dunia ini karena dia mau mendekati sakaratul maut, tapi dia tidak pernah menyebut dirinya. Yang diceritakannya, yang disebutkannya itu ya tentang orang-orang yang tidak dikenal oleh anggota keluarga ini. Nah, pada saat meracau itulah 99 hari mendekati 100 hari, Wa Ali menceritakan kejadian-kejadian misteri, hal-hal menakutkan ketika dia menangani jenazah yang dimandikannya. Awal ketika Wa Ali ini meracau, dia memanggil anaknya yang membagikan cerita ini kepada saya, memanggil istrinya, memanggil kerabat-kerabatnya yang lain. Wa Ali mengatakan pada siang hari itu, "Nak, panggil adik-adikmu, panggil dulur-dulur bapak, panggil ponak-ponakan bapak. Kenapa Pak? Panggil aja lah. Bapak mau cerita, bapak mau nanya juga sama kalian. Yaudahlah, panggil, kumpul siang itu." Udah kumpul semua, Wa Ali natap wajah mereka tuh satu-satu. Wa Ali bertanya awalnya kepada anak dari Wa Ali yang membagikan kisah ini, "Jam, bapak ini sudah tidak lama lagi umurnya. Bapak tidak bisa bangkit lagi dari penyakit ini. Bapak pun sudah capek. Bapak sudah ikhlas kalau memang ajal bapak sudah menghitung hari. Bapak mau nanya sama kamu dulu, anak tua dari bapak. Mau kamu jadi pemandi jenazah? Mau kamu melayani mayit-mayit sebelum dikebumikan?" Tentu saja dengan spontan, anak Wa Ali yang pertama ini menggelengkan kepala dan mengatakan, "Insya Allah enggak Pak. Aku enggak berani, aku belum siap." "Oh, yaudah, enggak apa-apa, bagus juga lah." Nah, yang lain, adik-adikku, ponakan-ponakanku, ada terpikir sama kalian mau mandikan mayit, mau mandikan jenazah? Serentak semuanya menggelengin kepala dan mengatakan tidak. "Oh, yaudah, kalau enggak apa-apa. Aku cuma nanya, aku cuma mau memastikan. Kalau sudah tidak ada lagi, ya sudah, mungkin orang lain nanti akan menggantikan aku. Tapi aku ingat." Nah, di sini sahabat-sahabat, di sini dia mulai meracau, seakan-akan ingatannya itu flashback ke pengalaman-pengalaman yang sudah lama sekali. Pertama yang diceritakan Wa Ali, ini tidak tahu mayit yang keberapa yang dimandikan Wa Ali. Dia mengatakan, "Tapi aku ingat si A itu meninggal, dia bawa susu. Pas aku mandiin, itu yang kulihat, di tangannya itu berlubang, itu keluar cacing panjang sekali. Aku tarik, keluar cacingnya, keluar darah, bau anyir, bau amis. Tutup lagi tuh, lukanya tuh tutup lagi. Aku siram lagi, aku basuh lagi dengan air.
keluar lagi belatung banyak sekali. Aku pikir itu nyata, aku pikir itu ya betul-betul dilihat juga sama keluarganya yang membantu aku memandikan mayit ini. Ternyata enggak, cuman aku yang melihat, dan mungkin itu petanda dari Allah kalau mayit ini ada sesuatu di tubuhnya. Nah, pas aku bacakan ayat yang diajarkan oleh guruku almarhum Umar, betul, mayit itu menggelitik. Belum lagi sempat ya aku bacain ayat yang dikasih tahu Umar, itu telinga aku kayak ada nyentil, sakit sekali, tapi dingin. Biasanya kan kita kalau disentil itu sakit tapi rasanya panas telinga kita. Ini enggak. 2 kali 3 kali disentil, telingaku semakin dingin, dan ketika aku noleh ke belakang, sosok yang aku mandikan itu ada di belakangku dengan kondisi telanjang, seperti sosok yang tengah terbaring yang siap aku mandikan. Sosok itu berbisik kepada aku, lepaskan, tolong Wak, ada 7 susu di tubuhku, lepaskan, tolong Wak. Nah, aku mau cerita, aku mau minta tolong atau nyebutin ke keluarganya. Aku ingat pesan dari Umar, apapun yang terjadi, tangani sendiri, jangan sampai keluarga yang tahu. Nah, Wak Ali ini kan sudah dibekali sama Wak Umar. Ya, misalnya orang pakai susu, caranya seperti ini ngelepasnya, walaupun tidak keluar, tapi setidaknya susu itu sudah mati di badannya. Nah, aku buatlah sesuai dengan apa yang dikatakan Umar. Kau bayangkan, sosok yang ada di belakangku itu teriak kencang sekali telingaku, sakit, sampai ngomong kasar, sakit, anjing, kata dia kan, woi gila, sakit, bangsat, sakit. Jadi Wali ini kayak tertekan dia, ini aku terusin atau enggak? Ini telinga aku kayak gendang, telinga aku udah mau pecah, nganging, sakit. Tapi tadi sosok itu yang minta aku lepaskan. Nah, jadi aku dilema sekali, dia bilang. Nah, akhirnya selesai aku lepaskan, barulah mayit yang ada di hadapanku itu, penglihatanku itu mau bersih, dia dimandikan. Nah, belum lagi yang lain. Ada, aku memandikan preman pasar, meninggal kecelakaan, lagi mabuk. Nah, itu malam setelah mayit itu dikuburkan, jempol kakiku ditarik-tarik. Sosok itu datang dengan perwujudan persis waktu aku melihat pertama jenazah itu belum diapa-apain. Bagian kepalanya koyak, matanya lebam, tangannya itu terpelintir ke belakang. Sosok itu menggeram, kayak menahan sakit dan menangis. Li, iya tolong, sakit, Li, tolong, Ali, tolong Li. Dan jempol kaki itu tuh ditarik terus. Aku berdiri, bangun dari tidur. Aku tanya, apa lagi yang mau ku tolong? Kau sudah mati, kau sudah kumandikan, kau sudah dikebumikan. Li, tolong Li, sakit Li. Apa yang sakit? Sakit, semua badanku sakit. Nah, itulah aku diajarin lagi sama si Umar. Bacakan doa ini untuk mengusir korin-korin. Ya, korin-korin di gentayangan atau korin itu ya, bukan korin aslinya tapi setan iblis yang menyerupai korin tersebut. Hilang sosok itu. Tapi ada mayit yang gentayangan, aku bacakan amalan itu, ku bacakan ayat itu, dia tidak mau pergi, malah memerintahkan aku. Ada anak muda
meninggal bunuh diri. Itu kalau aku ngebayangin pas mandiin mayitnya, itu alangkah merindingnya aku sampai ke ujung kakiku, dari ubun-ubun sampai ke ujung kakiku tuh dingin sekali rasanya. Bayangkan, itu mau masukin lidahnya ke dalam, itu susahnya, na'udzubillah. Lidahnya tuh melet, panjang sekali, lewat dari tenggorokan sini. Ya, panjangnya itu melebihi kerongkongan sini, lidahnya itu melet. Jadi pemuda ini meninggal gantung diri, sahabat-sahabat. Jadi dah ya, dimandikan nih sama wali. Bayangkan, keluarga kandungnya, kecuali bapaknya, itu tidak ada yang mau masuk ke tempat pemandian untuk membantu prosesi pemandian mayit ini. Ya, dulur-dulur kandungnya yang laki-laki, saudara-saudara dekat yang laki-laki, tidak ada yang mau masuk, semuanya nunggu di luar. Wali sama bapaknya aja nih yang memandikan mayit tersebut. Jadi ketika wali pertama kali membasahi ubur-ubur mayit tersebut, mayit itu menggelepar, betul-betul menggelepar, dan lidahnya itu nambah panjang. Bapak almarhum yang meninggal gantung diri itu wajahnya udah pucat, udah lemas. Itulah wali bilang, dah kau mundur aja lah, kalau tidak sanggup melihat, tutup matamu, jangan kau lihat. Mundurlah dia. Wali yang menangani. Banyak ya, doa-doa yang dibacakan sama wali. Air itu kayak tidak mau membasahi tubuh pemuda tersebut. Kayak ada efek daun talas gitu, sahabat. Terus tidak mau basah dia, langsung jatuh air. Nah, di situ juga mayit itu seakan-akan bercerita sama wali. Mayit itu seakan-akan mengatakan kenapa dia gantung diri. Apa yang menyebabkan dia gantung diri? Tolong sempurnakan kematianku. Wali mendengarkan suara dari batin, suara dari batin mayit tersebut. Ini mayit itu kayak orang tidur, tapi lidahnya melet. Badannya pun masih hangat. Badan wali yang dingin, kebalik. Ya, karena aura negatifnya kuat sekali mayit tersebut. Jadi pemuda itu mengatakan dia menyesal mati dengan cara seperti ini. Ternyata apa yang dibayangkannya sebelum melakukan bundir itu malah berbalik. Dia pikir innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati, guys. Oke, sebelum lanjut, kita kirimkan suratul Fatihah. Jadi sahabat-sahabat sambil nonton ini, sambil banyak-banyak bacakan suratul Fatihah, kuluhu, khususkan untuk almarhum yang kita ceritakan dalam video ini. Ini masuk yang ke cerita bundir, tiba-tiba tuh mati. Padahal di luar lampunya nyala, nggak tahu di studio ini aja yang mati. Ya, jadi lanjut nih. Pemuda yang meninggal bundir itu menceritakan penyesalannya, sahabat-sahabat. Kenapa dia bunuh diri? Ya, dia pikir dengan dia bunuh diri itu masalahnya selesai. Tapi ternyata enggak, malah sebaliknya. Sakitnya, penderitaannya, atau kegusarannya yang ingin dihapuskan dengan mati, itu malah kayak berbolak-balik atau makin lebih besar lagi, sahabat-sahabat. Dia meninggal itu gara-gara putus cinta, masalah perempuan. Jadi dia mengatakan, ya udah, aku pikir aku tidak bisa sama-sama dengan dia, ya udah aku mati aja lah. Dengan aku mati, aku tidak bisa melihat dia lagi. Dengan aku mati, aku tidak bisa melihat dia senang-senang. Apalagi aku paling tidak ikhlas melihat dia menikah dengan laki-laki lain. Jadi kalau aku mati dah, palingan aku dalam kubur yang menerima azabku, ya udah selesai. Ternyata enggak, sahabat-sahabat. Setelah dia gantung diri, setelah ruh berpisah dengan jasad, malah yang dilihat sama dia itu kehidupan masa depan.
Walaupun masa depan itu belum terjadi, tapi dia sudah ada di masa depan itu. Ruhnya ini sudah menjejaki masa depan dari si perempuan yang membuatnya sakit hati dan bunuh diri ini tadi. Dia melihat, belum 7 hari lagi aku mati. Perempuan itu sudah dekat dengan laki-laki lain. Belum 40 hari lagi aku mati. Wanita itu sudah punya pacar baru. Belum lagi setahun aku mati. Wanita itu sudah menikah, hidup bahagia, punya anak, dan tak pernah sekalipun mengingat aku, mendoakan aku, dan mengenangku. Kejadian-kejadian seperti itu membayangin dia terus, dan hujatan-hujatan orang yang mengatakan, bodohlah kau mati. Kau lihatlah tuh, pasanganmu yang membuat kau mati, yang kau bilang cinta sama dia, senang hidup dengan orang lain. Dan dia melihat kesedihan itu cuman ada di keluarganya saja. Ibu bapaknya menyesali, keluarganya, adik-adiknya, saudara-saudaranya, mereka itu tersiksa dengan kematianku. Nah, itu diceritakan semua sama mayit itu. Aku tidak tenang. Aku bahkan tidak merasakan apa itu yang namanya kuburan. Jadi kayak seakan-akan apa ya? Dia tuh tidak ditempatkan di tempat yang semestinya karena dia mati bunuh diri tadi. Nah, dan satu lagi permintaan dari mayit itu. Di tenggorokannya ini terasa kayak sakit sekali. Jadi walaupun dia sudah mati, ya, dia masih merasakan sakit dan lidahnya itu berat. Nah, dia minta tolong sama wali, masukin lagi lidahku ini, sempurnakan mayitku sebelum dikuburkan. Jadi wali ini bingung gimana caranya. Pernah diajarin sama almarhum Mbak Umar, kalau lidah itu terjulur atau lidah itu kejepit gigi ya. Jadi kan orang meninggal itu sakratul mautnya macam-macam, sahabat-sahabat. Jadi untuk kasus yang bundir ini, lidah itu julur lebih panjang dari tenggorokannya. Nah, itu diajarin sama almarhum Mbak Umar, katanya ditarik sampai bunyi terak. Nah, itu nanti perlahan akan masuk sendiri, kalau tidak dilipat ke dalam, baru diikat. Jadi itu dibuat sama wali, ditarik, terdengar suara terak, tapi tidak masuk, tapi lidahnya udah lemas. Nah, itulah digulung sama wali, dimasukin dan diikat. Jadi tidak masuk secara sempurna, tapi dimasukin bahasanya. Ya itulah ya yang bisa dilakukan sama wali. Nah, jadi selesai nih prosesi pemandian, selesai, dikafanin dan dimakamkan. Azan maghrib berkumandang. Wali ngambil wudhu di rumahnya. Baru cuci muka wali ini, ambil wudhu ya, cuci muka, mau basuh tangan, dari belakang pundak wali ini kayak ada yang nyentuh, dingin sekali, tapi basah pundak sini, bagian leher sini tuh. Wali basuh tangan, mau membasuh tangan kirinya, dia menoleh ke kanan, dan itu adalah sosok almarhum yang tadi dimakamkan, yang tadi dimandikan wali, dengan leher tergantung kebalik. Jadi kepalanya itu kebalik, kepala di bawah, kaki di atas dengan tali yang terikat. Lidahnya itu loh menjuntai-juntai di leher wali. Sontak wali istighfar, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Sosok itu nyata, gelantungan gitu. Istri, anak wali datang, dikira wali kepleset jatuh ya. Sosok itu ada tapi mereka tidak melihat. Ada apa pak? Kenapa? Enggak. Itu tadi tikus. Ih, kejut aku. Besok kau belilah tangkap tikus. Lihat tikus banyak di dapur kita nih. Padahal bukan tikus. Nah, aneh. Wali melihat sosok itu masih bergelantungan, terbalik kepalanya di bawah, kaki di atas. Anak istrinya yang nyusul ke dapur itu tidak melihat. Dah dilanjutin sama wali, wudhu lagi dia, ulang wudhu lagi, masuklah ke dalam wali ini untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Jadi di sujud terakhir sebelum tahiyatul ya,
Wa Ali berdoa, ya Allah ya Tuhanku, setan apa yang kulihat tadi? Mengerikan sekali. Aku minta ya Allah ya Tuhanku, aku mohon jangan sampai anak istriku melihat, jangan sampai mereka turut diganggu. Kalau ini ada kesalahan dalam prosesi pemandian jenazah yang kulakukan, maafkan aku ya Allah, ampuni aku dan sempurnakanlah arwah tersebut. Itu yang didoakan Wa Ali dalam sujudnya. Jadi selesai nih. Ya, selesai Wa Ali sholat maghrib, dipanggil sama anaknya, bapak makan enggak pak? Ya, nantilah bapak nunggu isya. Di situ dia ngaji, sahabat-sahabat. Ngaji, dia enggak wudhu lagi nih, wudhunya enggak batal. Ngaji terus ngaji. Di belakangnya ini masih ada yang gentol-gentol masih. Tunggulah kau, selesai isya nanti kusaratin kau. Itu kata Wa Ali dalam hatinya. Nah, azan isya berkumandang, langsung dia berdiri, angkat takbir dan menunaikan ibadah sholat isya. Nah, lepas isya itulah Wa Ali keluar rumah, dia mengambil beberapa lembar daun kelor, dia ngambil beberapa pucuk daun bidara, yaitu diremas-remas sama Wa Ali. Diremas-remas sama Wa Ali, digenggamnya. Ketika sosok itu muncul, itu dicipratin airnya. Dengan harapan, sesuai dengan petunjuk dari almarhum Wa Umar, biasanya kalau yang muncul setan kasar seperti itu bakal hilang. Ini enggak, sahabat-sahabat. Sosok itu tidak hilang. Sampai Wa Ali ini bingung, gimana caranya untuk ngusir kamu nih? Ya udahlah, masa bodoh. Wa Ali makan, selera makannya hilang. Sosok itu gentol-gentol, kadang ngegantungnya lurus, kepala di atas kaki di bawah, lehernya meletot sambil jelet-jelet, kadang kebalik, kadang berdiri. Sosok itu selalu mengikuti Wa Ali sampai 4 malam. Sampai Wa Ali ini mengatakan, aduh nyerah aku kalau kayak gini, nggak mau lagi lah aku mandiin orang yang gantung diri. Nah, tiba-tiba saja sosok itu hilang. Namun sebelum sosok itu hilang, sosok itu kayak berbisik nih di telinga Wa Ali. Wah, tolong sampaikan pesanku, sampaikan kepada wanita yang membuat pria ini gantung bunuh diri. Katakan, kalau kematianku itu tidak sempurna, kalau aku masih ada di dunia ini. Ibarat kata ginilah, sampaikanlah Wa Ali kalau aku ini mati gentayangan. Nah, tapi apa? Wa Ali nggak mau menyampaikan hal itu. Masa bodoh? Itu urusan kau, untuk apa pula nanti aku disebut nyebar fitnah. Jadi tidak diceritakan sama Wa Ali. Nah, jadi banyak sahabat-sahabat cerita-cerita kejadian-kejadian menakutkan yang dialami oleh Wa Ali. Bayangkan 99 hari Wa Ali ini ngeracau, menceritakan kejadian-kejadian, didatangi oleh arwah-arwah orang yang meninggal yang jenazahnya dimandikan oleh Wa Ali. Nah, anak, istri, dan keluarga-keluarga Wa Ali yang setiap hari selama 99 hari hendak tahu itu siang, malam. Kalau Wa Ali dibangun di tengah malam, pastilah dia langsung meracau, suaranya pun terdengar lantang, sahabat-sahabat. Mau ada orang di sampingnya, mau tidak ada orang di sampingnya, itu dia tetap bercerita dengan mata yang terbuka, seakan-akan dia melihat apa yang diceritakannya itu, ya kejadian itu terlihat oleh Wa Ali. Nah, jadi ada beberapa kisah lagi yang disampaikan Wa Ali yang bikin bulu kuduk saya tidak kalah merinding dengan cerita-cerita yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi ini tidak tahu di hari keberapa anak Wa Ali pun lupa. Jadi dia menceritakan, ada sepasang suami istri ini meninggal, sahabat-sahabat. Sepasang suami istri meninggal dalam kecelakaan. Jadi kecelakaan itu kecelakaan mobil. Suaminya yang nyetir, istrinya duduk di depan, ada 3 orang anak itu duduk di belakang. Nah, 3 orang anak ini alhamdulillah selamat, walaupun ya sempat dirawat di rumah sakit, luka-lukanya lumayan parah, tapi ibu dan bapak dari ketiga anak ini yang meninggal dunia. Nah, ini yang laki-laki Wa Ali yang memandikannya. Kalau yang perempuan kan tidak boleh laki-laki memandikan mayat perempuan.
Nah, itu yang perempuan dimandikan oleh yang pemandi jenazah perempuan. Nah, untuk yang laki-laki, ini wali dapat menghandle semua. Walaupun ketika dimandikan, itu bulu romanya berdiri, sama-sama. Mayit ini bulu romanya berdiri. Jadi setiap disiram air, berdiri. Terus turun lagi bulu romanya. Kena air lagi, berdiri lagi. Sampai kayak rambutnya itu kayak kayak kontak. Nah, itu tanda-tanda. Kalau yang dimandikan ini ada masalah. Jadi banyak ikhtiar yang dilakukan wali dalam memandikan jenazah ini. Belum lagi untuk menghandle luka-luka yang darahnya itu terus bercucuran. Walaupun di rumah sakit itu udah dijahit, tapi kayak dari pinggir-pinggir jahitannya itu masih rembes darah. Kayak udah habis-habis darah yang meninggal ini. Jadi pas dikafanin, itu kan disumpel semuanya tuh. Yang luka-luka itu ditempel kapas banyak-banyak, tapi tetap rembes. Jadi proses pemandiannya panjang nih, ya memakan waktu. Karena ya mayit ini seakan-akan melawan dia. Bulu romanya berdiri terus. Nah, ini tugas wali gimana caranya? Dalam prosesi pemandian, selesai prosesi pemandian ini, ya itu harus sempurna. Harus tidak ada reaksi lagi. Ini mayit, tidak boleh ada reaksi. Kalau ada reaksi berarti masih ada yang nyangkut. Nah, alhamdulillah selesai proses pemandian dan ketika dikafani, ini yang melihat banyak, bukan cuma wali. Ini udah diikat. Ketika mau dipocongin, ketika pocongannya itu mau ditutup, keluarga disuruh melihat atau dicium lah untuk terakhir kalinya nih sebelum ditutup kafannya. Mayit yang laki-laki ini matanya melotot, terbuka. Sontak yang ada di sana terperanjat semua. Tentu di sini wali yang diminta atau ditanyakan, "Wah, kenapa? Ada apa nih?" Wali bingung mau menjawab apa. Karena wali tidak mungkin, istilahnya wali tidak mungkin menceritakan ada apa, ada pesan apa yang disampaikan mayit ini. Wali cuma mengatakan, ya, qadar Allah. Cuma Allah yang tahu. Yuk, sama-sama kita doakan. Sekali ditarik sama wali, diturunin kayak ini, matanya tidak bisa tertutup. Ditarik kedua, tidak juga bisa ketutup. Sampai wali pasrah, ngomong dengan lantang seperti ini. "Hei mayit, kami di sini sudah mengikhlaskan kepergian kamu. Kami harap kau menerima takdir. Kau menerima perjanjian yang telah Allah berikan kepadamu, sebagaimana kau lahir, sebagaimana kau hidup, sebagaimana kau mendapatkan jodoh, sebagaimana kau mendapatkan rezeki, dan sebagaimana kau mati." Barulah di sini ditutup sama wali dan matanya tertutup. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang pemandi jenazah ini harus mengetahui perjanjian sebelum kita lahir, ketika kita dalam kandungan. Perjanjian janin dengan Sang Maha Pencipta. Kapan kita lahir? Rezeki, jodoh, dan maut itu sudah ditentukan, dan pemandi jenazah ini harus mengetahui perjanjian seperti apa yang didapat mayit ini. Nah, wali di sini menceritakan kalau mayit yang dimandikan wali ini tadi mengalami kecelakaan, itu dia di luar kontrolnya, sahabat-sahabat. Di tengah jalan itu dia bertengkar dengan istrinya. Sampai-sampai ya dia emosi, bawa mobil tuh ugal-ugalan. Sampailah terjadi kecelakaan, dan sebelum mobil yang dikendarainya ini menghantam musuh, ya, beradu kambing atau kepala sama kepala beradu, dia sadar, aku mati. Dia di sini masih sempat untuk mengucap, tapi dalam hatinya dia minta istrinya itu jangan mati, anak-anaknya itu selamat, biar aku sajalah yang mati. Karena apa? Ya kalau aku mati, kalau istriku mati, aku mati. Siapa yang menjaga anak-anak kami? Ya, jadi dia sempat masih berpikir seperti itu, dan ketika prosesi pemandian yang panjang, itu mayit ini seakan-akan bercerita
seperti yang mayit yang gantung diri itu. Dia mengatakan, aku tidak ikhlas. Aku mati ini tidak ikhlas karena anak-anakku tidak ada yang ngurus. Istriku juga mati. Walaupun kecelakaan ini karena kesalahanku, aku emosi berantem sama istriku, tapi aku tidak ikhlas kalau istriku juga mati. Dia tidak ikhlas mati karena istrinya mati. Nah, itulah yang menyebabkan mayit ini bereaksi aneh, tidak normal sebagaimana mestinya. Nah, selesai lagi sama wali. Jadi mayit itu berdampingan, yang laki-laki, yang perempuan, dikuburinnya pun bersebelahan, sahabat-sahabat. Tapi prosesi pemandian yang perempuan, ini kan yang perempuan juga yang mandikan. Jadi yang perempuan pemandi jenazah ini ternyata mulutnya comel. Dia menceritakan kejanggalan-kejanggalan. Dia menceritakan keanehan-keanehan dalam memandikan mayit yang perempuan ini. Tahu enggak, sahabat-sahabat? Malamnya perempuan korban kecelakaan ini itu mendatangi wali. Sedangkan suaminya enggak. Istrinya, almarhumah istrinya mendatangi wali. Wali lagi tidur enak, sahabat-sahabat. Ya kurang lebih sekitar jam 2 lah, jam 2 dini hari. Itu tiba-tiba, wali terbangun. Dia udah feeling nih, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia berpikir gini, ini yang datang nih pasti yang laki-laki itu datang. Yang datang nih. Dalam hati wali menjawab, siapa? Kenapa kau datang? Wah, buka wah. Aku minta tolong. Tolong aku wah. Kau siapa? Yang tadi, yang aku mandikan tadi. Bukan. Nah, siapa lagi? Apa aku ada urusan sama kamu? Aku istrinya wah. Tolong wah. Tolong aku. Tahu enggak sahabat-sahabat? Wali baru mau turun dari ranjangnya, sosok itu sudah muncul di balik pintu wali. Jadi seakan-akan sosok itu bisa lewat, bisa nembus tembok, muncul dengan perwujudan yang na'udzubillahi min dzalik. Mengerikan sekali. Jadi wajahnya itu masih berdarah-darah. Bajunya ini kayak apa? Netes kayak rembesan darah banyak. Sosok itu menangis di hadapan wali. Dia minta tolong, wah. Tolong, istilahnya apa ya? Benarinlah ceritaku atau fitnah yang disampaikan oleh pemandi jenazahku. Kalau semua itu bohong, kalau itu semua tidak benar, memang apa yang difitnahkan? Apa fitnah mayit apa yang tersebar di kampung ini? Tolong wah, itu semua tidak benar. Tolong. Sosok itu menghilang, tapi suara tangisnya itu masih tetap terdengar di telinga wali. Jadi dia terbangun di jam 2 itu, dia ambil wudhu, dia sholat. Dia sholat tahajud, dia sholat hajat. Dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, apakah ini benar petunjukmu? Apakah ini benar permintaan dari mayit, dari almarhumah untuk meluruskan fitnah mayit yang tersebar di kampung ini? Ya, di situ hati wali ini yakin dia kalau mayit ini difitnah kayak gitu ya. Jadi besoknya wali ini tidak bertanya dengan si pemandi jenazah yang perempuan ini, tidak. Dia cuma mendengar lah, mencari tahu fitnah mayit apa yang tersebar di kampung ini. Oh, ternyata sahabat-sahabat, si pemandi jenazah yang perempuan ini mengatakan kepada orang-orang, wah nih mayit yang perempuan ini itu matinya pasti gentayangan. Wah, itu susu di tubuhnya banyak sekali. Itu barang emas, harta yang dimilikinya, mobil yang kecelakaan, itu semua dari duit haram, duit riba. Wah, ini pasti gentayangan. Nah,
difitnah pakai susu, difitnah barang yang dipakainya itu barang haram dari duit riba. Nah, itu yang minta diluruskan. Padahal enggak. Wanita itu cantik memang, betul cantik betul. Cantik memang. Walaupun anaknya sudah 3, tapi masih terlihat kayak ibu-ibu baru beranak 1. Dan harta yang dimilikinya itu dari hasil perkebunannya, bukan dari hasil riba. Bahkan semasa hidupnya, perempuan dan laki-laki yang meninggal kecelakaan ini orang yang dermawan. Jadi fitnah ini tersebar dan itulah perempuan ini minta tolong, tolong diluruskan. Nah, wa'alina memanggil si pemandi jenazah yang perempuan. Ditanya, kau tahu dari mana perempuan itu pakai susu? Kau tahu dari mana harta yang digunakannya itu haram? Si pemandi jenazah perempuan ini menangis terseduh-seduh, minta maaf, ilmuku jauh di bawah kamu. Aku ngomong itu spontan. Ibarat kata ya, melihat reaksi pas mandiinnya itu agak aneh, aku berpikir dia pakai susu. Aku berpikir ya, apa yang diceritain orang kalau perempuan ini itu suka ngeribain duit atau beranakin duit, ya aku pikir itulah yang terjadi pas memandikan jenazahnya. Memang apa yang terjadi? Darahnya tidak berhenti-henti, banyak sekali darahnya, terus matanya nggak mau tutup. Aku pikir dia pakai susu. Wali mengatakan, jangan pernah sekalipun, walaupun kau tahu, walaupun kau melihat, jangan kau katakan seperti itu. Tugas kita menyempurnakan jenazah ini untuk dimakamkan, melayaninya untuk terakhir kali, membersihkannya untuk terakhir kali sebelum menghadap Yang Maha Kuasa. Kenapa kau sebar fitnah seperti itu? Kenapa rahasia mayit kau bongkar? Fitnah mayit yang kau sebar. Minta ampun, minta maaf pemandi jenazah yang perempuan ini, dan dia mengatakan semalam, wah, mayit itu datang menakut-nakuti aku ketindihan. Mayit itu duduk di perutku. Ya itulah, aku yang tidak ada hubungannya saja didatangi dan mayit itu menangis dengan rintihan sedih dan meminta aku untuk meluruskan cerita kematiannya. Dan sekarang kau minta maaf kepada keluarganya, kau temui ketiga orang anaknya di rumah sakit dan minta maaf. Insya Allah gangguan ini akan berakhir. Nah, jadi wali ini mengeracau, menceritakan sesuatu yang mengerikan sekali, sahabat-sahabat. Dan cerita terakhir yang disampaikan oleh wali ini adalah di malam ke-99 wali ini meracau, yang mana dikira oleh anak, istri, sama keluarga dari wali kalau wali ini meracau pada saat itu. Ternyata tidak. Ternyata apa yang disampaikan wali, apa yang diceritakan, yang dikatakan wali, itu adalah tanda-tanda kematiannya sudah dekat. Tanda-tanda sakaratul maut dari wali itu sudah mulai datang. Wali mengatakan, nah, Pak, Bapak datang. Mak mana? Mak, Pak. Nah, Mak juga datang. Susan itu anak keempat dari wali yang sudah meninggal dunia terlebih dahulu. San, kau nengokin Bapak sakit, San. Nah, Umar, bagus sekali bajumu, Mar. Kau beli di mana? Belikan aku juga, Mar. Belikan aku juga, Mar. Nih. Nak. Dia bilang istrinya. Nih. Udah pada datang semua. Sudah mulai kumpul semua. Bapakku, ibuku, anak kita, Susan, dan guru sekaligus sahabatku, Umar, sudah datang. Nih, sebentar lagi aku mau pergi. Jam. Dia manggil anak laki-laki pertamanya yang mengirimkan cerita ini kepada saya. Jam, bimbing bapak istighfar. Jadi wali ini yang minta anaknya bimbing bapak istighfar sampai bapak tidak mampu lagi mengikuti apa yang kau tuntut.
Astagfirullah, astagfirullah. Diikutin terus sama wali, dibimbing sama anaknya. Nah, jadi pas suara wali ini sudah mulai lemah, sudah mulai berat, timbul lagi suaranya. Yang azan. Kok azan? Azan. Nah, jadi berdirilah anak wali ini di azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wali yang sudah tidak bisa bergerak lagi, dia melirik. Senyum dia melihat anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Wali ini ngikutin Allah. Dan di penghujung aja, ternyata wali sudah tidak ada lagi. Jadi menurut kesaksian anak, mata wali itu dia ngelihat ke kanan, ngelirik ke kanan, melirik ke kiri, melihat ke atas, dan perlahan sayu menutup. Itulah sakratul maut dari wali. Di keningnya itu mengalir ke sini. Bukan air mata ya. Dari keningnya itu keringat mengalir ke pipi, dan dari pipi turun ke sini dan menetes dari dagu itu ke dada. Keringat jagung ketika ruh dicabut malaikat dari tubuh. Tapi tidak ada sentaan, sahabat-sahabat. Seiring azan berlalu, mata wali ini turun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu a'lam bishawab. Apakah itu tanda-tanda husnul khotimah dalam kematian? Wallahu a'lam. Jadi anaknya pun yang menceritakan kisah ini tidak berani memastikan itu adalah tanda-tanda husnul khotimah. Tapi dari beberapa yang saya baca, yang saya dengar ya, dari majelis taklim tentang membahas sakratul maut, kematian, tanda-tandanya ya salah satu itu keluar keringat jagung yang mengalir. Itu tanda-tanda seseorang yang melewati fase sakratul maut dan husnul khotimah. Kita doakan saja almarhum wali yang sudah mendahului kita mendapatkan tempat di lapangan kuburnya, dan seluruh almarhumah yang kita ceritakan dalam kisah ini itu juga dilapangkan kuburnya, diampuni segala dosanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi itulah sahabat-sahabat, kisah misteri dari almarhum wali si pemandi jenazah yang paling bisa memegang amanat dan menyimpan rahasia mayit. Nah, jadi banyak pemandi jenazah yang tidak bisa menjalankan tugasnya untuk menyimpan rahasia apapun. Ya, tapi setiap orang kan beda-beda. Namun dari cerita wali ini, ya subhanallah lah. Ya, saya banyak mendapatkan pelajaran dari cerita hidup wali ini, bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan itu punya komitmen, dan komitmen itu harus dipegang erat. Walaupun di akhir hayat wali semua itu terbuka semua, bukan dalam arti kata sengaja dia mau cerita, ceritain aja lah sebelum aku mati buat kenangan. Tapi itu di bawah alam sadar dari wali, semua itu terbuka. Dan apa yang terbuka semua, cerita-cerita wali itu menggambarkan kematian-kematian yang penuh dengan penyesalan. Jadi ibarat kata seperti ini, dari sekian banyak pengalaman wali memandikan jenazah, didatangi oleh korin-korin atau arwah-arwah yang dimandikan wali, dalam tanda kutip meninggalnya tidak sempurna, itu diceritakan wali untuk gambaran. Ya janganlah kita mati seperti itu, seperti yang gantung diri. Ya dia pikir nih gantung diri selesai urusan aku di dunia, ternyata tidak, malah tambah berat ya, penderitaannya malah berkali-kali lipat, lebih sakit lagi. Dibilang hidup, sudah mati, sudah dikubur, ya dibilang mati, tapi masih merasakan sakitnya ya, realita kehidupan di dunia ini. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi demikian sahabat-sahabat sebuah kisah misteri kali ini. Jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaiannya, mohon dimaafkan. Untuk sahabat-sahabat semua, di pertengahan Ramadan ini gimana puasanya? Moga-moga semuanya lancar. Sama-sama nanti 15 hari ke depan insya Allah ya, 16 hari ke depan insya Allah kita sama-sama menyambut hari kemenangan, hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, jauh-jauh hari saya sudah minta maaf jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah misteri. Dan sering sekali sahabat-sahabat menunggu lama uploadan
konten sebuah kisah misteri, dan insya Allah ya saya akan kembali konsisten lagi. Janji, insya Allah nggak janji juga ya, insya Allah. Doakan sehat badan, murah rezeki, panjang umur, ya, diberikan semangat. Ya, kalau semangat pastilah, karena sahabat-sahabat selalu memberikan dukungan dan semangat. Nah, buat sahabat yang mau cerita misterinya diceritakan, boleh tuliskan ceritanya secara lengkap, terperinci, kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Buat sahabat yang mau berkonsultasi, boleh hubungi WhatsApp admin yang ada di bawah ini. Nah, yang untuk PO Hoodie, itu di WhatsApp kemarin sudah saya bikin snapnya ya, kenapa, terkendalanya kenapa, sudah saya jelaskan. Dan di sini walaupun kesalahan ini terletak di vendor, bagian penyablonan ada kendala ya, ada masalah, kemarin dia ditipu. Jadi bahan hoodie yang dipesannya tidak sesuai, habis itu dia minta return tapi orangnya nggak bertanggung jawab. Nah, sekarang udah diproses, sudah mulai disablon lagi. Ya, saya minta maaf, mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, terlambat lah pengiriman hoodie kita. Ya, mohon dimaafkan sahabat-sahabat, karena ini semua di luar ketentuan saya. Mohon sahabat-sahabat bersabar, insya Allah semuanya nanti selesai akan dikirim ke alamat masing-masing. Jadi terima kasih, sampai ketemu di video sebuah kisah misteri selanjutnya. Saya Rio Wijaya undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat misteri.